Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala fi an-nuhra wa ma yahdin intahu min nikmatin tuzza illa tilu adil a'la wa la sawfa jatuh. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita mengikhlaskan, memurnikan niatan kita hanya untuk mencari balasan dari Allah, mencari keridhaan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hanya orang yang ikhlas yang akan masuk ke dalam surga. Allah berfirman, wa ma li ahadin indahu min nikmatin tuzza. Dan tidaklah untuk seorang pun akan diberi nikmat-nikmat surga illa tigo al-ala, kecuali orang yang dia ketika beramal niatannya hanya untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, dan sudah dibalas wala saufa yarandur, dan kamu akan ridho atas balasan Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sangat-sangat banyak, sangat sempurna. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya diberi keikhlasan Allah Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan materi kemarin, yaitu Muslim yang berperan bukan yang baperan. Sekarang kita seorang Muslim harus berperan sebagai penolong. Siapa yang kita tolong? Ya diri kita dan orang lain. Apa panggilannya orang yang menolong? Nabi sampaikan, man nafasa anu min qurbatan min qurbati dunya. Barang siapa yang mampu dan mau menyelesaikan orang mukmin apanya, kerupakannya, masalahnya di dunia, entah masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan dan yang lainnya. Nafallahu anhu qurbatan min qurbati yaumil qiyamah. Allah akan menyelesaikan urusannya besok di hari kiamat. Kalau kita cermati setiap orang, pasti punya namanya masalah. Kita masalah ekonomi kadang ya kadang ya samping. Masalah kesehatan, nek yusmone pun sudah munggah, wet dhuwur tekan ngisor giliran sing loro. Alhamdulillah, nek mboten apa melihatannya
ya dengkulnya kadang itu ya, namanya ya manusia sudah undut ya. Atau nanti yang lainnya dengan keluarganya, apakah suami dengan istri dan lain sebagainya. Nah, ketika kita melihat ada orang lain punya masalah, itu kesempatan bagi kita untuk beramal soleh. Kamu kok sudah 3 hari nggak ke masjid, ada apa coba? Nggak ada apa-apa, tenane. Nggak ada apa-apa, tenane. Oh ada masalah, apa masalahnya? Disampaikan terus diselesaikan. Oh coba tak berusaha untuk menyelesaikan. Lah orang-orang yang mau untuk menyelesaikan urusan orang di dunia dengan ikhlas, bukan dengan tarif. Dengan tarif beda lagi. Ya. Allah akan menyelesaikan besok di hari kiamat. Apa urusannya? Di hari kiamat itu besok semua orang dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan uryanan bulan, ya. Dalam keadaan telanjang, nggak ada yang pakai pakaian. Atasnya matahari, bawahnya diganti tembaga panas dan panas. Nggak ada naungan sama sekali. Orang akan mencari naungan. Ya, setiap orang akan bingung sendiri. Orang-orang yang ketika di dunia mereka mampu dan untuk menyerang orang lain, maka akan selesaikan urusannya. Ya, makanya namanya harus berusaha untuk menangani urusan orang lain. Terus kemudian yang berikutnya, waman yasa'ala muksirin, barang siapa yang mampu untuk memudahkan bagi orang yang kesulitan. Pak mohon maaf ya dalam saya itu mau ke Jogja. Nah, terus kenapa? Saya tuh nggak punya sepeda motor. Oh ya, maksudnya ya mau pinjam, tapi saya juga nggak punya uang untuk beli bensin. Oh gitu. Oke. Yang untuk makan saya punya nggak? Ya nggak punya. Oh ya, ya. Ini motornya ini STNK, ya. Ini untuk beli bensin, ini untuk beli makan saya, ini untuk tuku oleh-oleh ya. Kalau kita menyelesaikan 50%, olahan sekarang memakan ya 50%, ya. Kalau kita sekarang 80%, kita sekarang 80%, ya. Maka kalau bisa Bapak Ibu selesaikan 100%, supaya kita juga begitu. Allah akan menyalurkan dia 100%, ya. Makanya lagi dibutuhkan namanya keikhlasan. Maka di dapat saya sampaikan pentingnya kita tuh mengikhlaskan amal kita itu hanya untuk Allah. Saudara kita, keluarga kita adalah lahan-lahan untuk berbuat kebaikan. Tapi kita jaga kewalu bukan dari mereka, tapi dari Allah Ta'ala. Ya. Kalau mereka nggak punya masalah, kita nggak punya kesempatan. Makanya kita bersyukur ada yang punya masalah, ya. Maka Allah akan mudahkan urusan dia dunia sampai di akhirat. Saya cerita saja. Saya itu kan kalau di sekolah saya kan yang ditanggung biayanya cuma 5 orang. Ya suami itu sama anaknya 3. Lah anak saya itu kan 8. Ya. Sing 5 kudu tuku membayar diri. Kemudian ibu saya akan daftarkan tapi lewat pelatihan susah. Terus saya minta tolong untuk menciptakan foto pada TO saya. Minta tolong untuk dicetakkan fotonya ibu saya. Untuk apa Ustaz? Untuk BPJS. Oh didaftar di sini saja. Apa bisa? Bisa, silakan daftar tanpa mampu. Ya. Tanpa bayar, ini potong gaji mungkin. Tapi kan nggak masalah, nggak usah bayar, ya. Yang penting kan potong gaji selesai, ya. Atau yang lainnya. Dengarlah yang di PKU Solo punya tetangga namanya Mas Agus, tadi sopirnya Pak Direktur kantor. Ya.
kalau jadi mudah, kalau seperti itu, ya. Nah, kita kalau mau memudah kita juga begitu, makanya urusan yang bisa dipermudah saja, namanya untuk saudara yang lainnya. Ya. Terus yang berikutnya, waman sataro muslimani, ini kelihatannya mudah tapi susah. Barang siapa yang mau untuk menutupi aibnya orang Islam, ya, otakan saluhu di dunia wal akhirah. Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Pak Bu, yang yakin kalau saya itu punya kelemahan, yakin betul? Yang punya yakin kalau saya itu punya kelemahan, punya kekurangan, yakin betul? Tapi yang tidak tahu. Kenapa? Karena ditutupi Allah Ta'ala. Ya. Nah kalau bisa dibuka itu dimanapun bisa terbuka. Makanya kalau kita rajin untuk ayat orang lain, Allah akan menutup ayat kita dan sebaliknya. Ya. Kalau kita mudah untuk membuka orang, Allah juga akan mudah untuk membuka ayat kita. Zaman sekarang itu ada namanya jejak digital, utamanya untuk orang-orang terkenal, ya. Semuanya sudah ada videonya, ya, sejak zaman sampai zaman sekarang, ya. Sehingga ketika orang itu tidak suka langsung dicari jejak digitalnya, oh ternyata ini sudah begini, ada fotonya, ada video, ya, terkuat semuanya, ya. Ini contoh saja, ya. Akhir ini saudara kita kan sedang ramai tentang nasab, dan yang membuka ternyata juga nggak punya nasab yang sudah dibongkar semuanya. Itu memang setiap orang tuh pasti punya itu pasti. Jangankan orang umum seperti kita, sekelas Nabi, Pak, itu juga punya kekurangan, ya. Nabi Adam, ya, sudah diperintah Allah, wahai Adam, wahai Hawa, kamu hiduplah di surga, apapun boleh kamu makan, apapun apa yang kau suka, cuma satu ini jangan kau dekati. Jadi kapan kamu nih, kapan kau dengar? Kamu pangan yang kau kerja posisi ojo, ya. Tapi nggak semudah itu, setan bising ludo ini nggak boleh dimakan karena namanya pohon roti. Ya kalau kamu makan jadi kekal di surga ini, maka kamu nggak mau kamu kekal di surga dibalik oleh iblis. Akhirnya apa? Tergoda. Ya, kita juga membawa ibu bakal mengatakan walakot ahidna illa Adam, dan sungguh aku sudah menguji kepada Adam, tapi Adam tidak tenanan, karena nazau azman, nggak punya rasa kesungguhan. Lah saksuap bentuk dipangan mau si jiwa ono yo ora iso. Lho nggih. Kuwi Mbak. Ini untuk kita lah, untuk kita. Lah ya wong masjid yo cerah. Ya Bu, dalane yo anus. Kita Bu. Yo ora peteng wudu yo gampang, akan yo krungu. Lha ngenten boten sing boten masjid. Lah nopo? Apa ki nopo? Karena belum adanya kesungguhan. Kita juga lupa. Kalau kita enggak dikasih Tuhan tidak akan bisa sempurna. Makanya kita minta diberi kesungguhan, diberi keikhlasan dan sebagainya. Ya, terus ada wallahu bi'al abdi, dan Allah selalu berada pada pertolongan kepada hambanya. Kalau makan itu bi'al abdi, selagi hamba tadi mau menolong kepada saudaranya. Jadi semakin banyak kita menolong dengan ikhlas, Allah akan semakin menolong kepada kita. Jumat yang lalu lagi saya mau nengok anak ke pondok tuh, saya cari teman laki-laki nggak dapat. Akhirnya cuma dapat wanita 4 termasuk saya. Saya dah kerosok, konek kebanan bi. Dalam kebanan betul dua di situ nanti, ya. Kemudian
mandeknya itu di depan tukang tambal ban. Depan tukang ban. Kalau saya minta tolong, wah nggak bisa mas, nggak biasa membuka ban ini pun. Terus saya buka sendiri, kemudian dia ngewangi dan sebagainya, selesai. Jadi ledosnya itu di depannya tukang tambal ban, buatan tengah dada lah yang ngangkut mobil apa. Pada saya juga punya mobil, padahal belum pernah ke banan ya, baru sekali itu saja. Ini suatu contoh saja. Jadi kalau kita berusaha menolong, Allah akan tolong kepada kita dengan cara-cara yang kadang tidak disangka-sangka. Ustaz saya pernah cerita ketika istrinya melahirkan, gak punya uang sama sekali, Pak. Terus diperintah untuk mengambil istri dan anaknya. Senang apa buatan Pak? Kan juga anak senang ya senang. Senang insya Allah ya senang pun. Aku tuh bayar, padahal belum punya uang. Dia kemudian sholat di masjid. Kemudian ada orang masuk masjid, diam di belakangnya, nunggu sampai selesai. Selesai kemudian dia matur, Ustaz, ini ada titipan uang untuk panjenengan. Dibuka, Pak. Jumlahnya itu pasti menembus anak bojone ini. Alhamdulillah. Kita min haitsu la yahtasib. Itu bisa kita lakukan kalau kita itu selalu banyak menolong kepada kita yang lainnya. Makanya sebagian ustaz juga pernah ada ustaz yang sudah sepuh itu diaturi diminta tolong untuk menikahkan, rumahnya sudah jauh soalnya. Ustaz minta tolong besok untuk menikahkan. Oh ya sudah sepuh Pak. Terus mohon maaf Ustaz ini agak jauh, nggak apa-apa, daripada saya mencari ini ada kesempatan. Jadi dia dikasih itu merupakan suatu kesempatan untuk bukan suatu awal, tapi untuk menolong tadi. Dan orang tadi yakinnya akan ditolong oleh Allah. Makanya mungkin kita semuanya berusaha menjadi penolong orang lain dengan yakin. Terus yang berikutnya berperan sebagai pemimpin. Apakah pemimpin itu? Pemimpin itu orang yang menteladani, yang mengajari, yang membimbing, yang mendidik, yang memberikan suatu motivasi dan lain sebagainya. Maka dalam hadis pada kullukum roh, tiap-tiap adalah pemimpin atau penggembala. Allah Mas'ud dan setiap kamu akan dimintai dan apa yang dipimpin. Al-imamu alladhi atau nasiro'an wa mas'ul'an ro'yatihi. Seorang imam, kalau di negara kita yang presiden, kalau di negara yang raja, atau sultan dan sebagainya. Seorang kepala negara itu adalah pemimpin satu negara, gubernur satu provinsi dan seterusnya. Sampai kita bapak-bapak pemimpin satu keluarga. Termasuk ibu-ibu juga begitu. Dan akan dimintai pertanyaan apa yang dipimpin, rakyatmu bagaimana dan sebagainya. Umar bin Khattab ketika jadi khalifah itu, tiap malam tuh kegiatannya adalah turun ke bawah, mencari orang-orang yang belum bisa makan. Suatu saat kemudian ada rumah yang masih menyala lampunya, kemudian didodoi, ditanyakan kenapa Bu kok belum tidur. Kemudian ibu tadi bilang, oh ini loh, anak saya belum makan, ini saya nggak punya makanan. Kemudian saya tipu dengan cara saya merebus batu. Ketika anak saya bangun tanya, ada satu sebentar lagi tidur dulu aja. Pemimpin saya itu enggak tahu saya begini, padahal pemimpin di depannya tadi. Kemudian dia minta izin, kemudian pulang kemana? Ke Baitul Mal, mengambil kasur, kemudian dibawa sendiri, kemudian diberikan pada ibu tadi, sebagai wujud tanggung jawab pada rakyatnya. Nah, kenapa? Karena sekali lagi akan dimintai pertanggungjawaban.
terus Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan kemudian nanti ada nama lagi Umar bin Abdul Aziz. Dia juga termasuk pemimpin yang adil, punya pilihan yang sangat-sangat kuat baik. Terus saat dia pergi beranjak sana ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, mencari masyarakat yang belum sejahtera. Sampai suatu saat beberapa dari dikunjungi, terus dia tanya pada pembantunya, wahai pembantu saya, siapa kira-kira yang belum makmur? Pembantunya berkata, ada 3 tuanku. Siapa? Engkau, saya, dan kuda kita. Saya ngeruk makmur ini presidennya, pembantunya kalian tunggangan ini itu belum makmur. Sing sana saya belum makmur. Jadi presidennya malah justru belum makmur, yaitu pemimpin pada zaman dulu Bapak Ibu. Terus kita kalau pada kita, lah mau kita suka dulu Bapak Ibu. Sedikit kita tahu orang Jawa, dulu ketika saya masih kecil itu, kalau pas ngedul lewat begitu kan ngedul lewat, dhuwur dhewe nggo bocah-bocah, gitu. Sing dhuwur intip niku lak sego sing paling enak niku tunggu bapak. Intip boe. Jadi nasi yang di atas itu yang paling enak, yang paling tanak itu sih. Sekarang berarti jadi orang tua, nenek iwa anak saya bapak ingin wae. Dulu ngalah pada bapak, sekarang ngalah pada anak, orang masalah. Di Bapak Ibu memang dibutuhkan suatu pribadi-pribadi yang betul-betul bertakwa. Nikmatnya di akhirat itu lebih utama dibandingkan nikmat yang ada di dunia. Nikmatnya dunia itu panas, nikmat dunia tetap panas. Dahar dalam sing paling enak waktu, gitu. Makanya pun tolong porsi lah enak. Gitu. Atau yang lainnya wes enak jane ning ilate sing mboten enak mergo sakit. Gitu. Wong loro niku mangan barang enak dadi ora enak mergo ilate sing mboten enak niku wae. Ayo monggo besok yang akhirat insyaallah kalau kita sudah masuk surga, apapun yang kita nikmat itu nikmatnya tiada bahaya, nggak bisa dibayangkan. Sampai saya katakan malah ainun rohan, nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah dilihat oleh telinga, dan belum pernah dibayangkan dalam hati. Yang sering sama Bapak Ibu, ketika kita makan makanan seperti itu yang bisa makan tidak cuma lidah kita, tapi seluruh tubuh kita, tangan kita, kaki kita bisa makan nikmatnya makanan surga. Sampai rambut itu bisa merasakan nikmatnya makanan surga. Ada orang yang mengkinayakan, dia pernah dipanggil Pak Anto ketika jadi presiden, terus diberi berbagai macam makanan. Ada korban, ada roti lagi. Roti niku template nikilat lebu dewi. Saking lumere, lha template niku mlebu dewi kan untuk mengkinayakan. Namanya jeruk sak cek-cek ini mesti nomor. Masih lagi itu tanpa pasang mesin boleh dipilih ada orang lain. Itu cuma baru di istana negara, belum istana surga. Istana apa lagi Bapak Ibu itu lebih berpengaruh. Makanya orang kan salah satu ciri adalah yu'minuna bil ghaibi, beriman kepada barang yang gaib, yang belum dapat dilihat, belum dapat tetapi diimani. Orang kan nggak bisa begitu, anak kata siapa? Ku cuma apus-apusan swarga neraka, bendoman karo ustaze, bendoman karo kiyaine, bendoman karo nabine. Lah yang ngomong itu adalah Allah Ta'ala, dan yang maha benar. Lah kamu tidak kemudian apa dasar kamu? Yang ngendikan itu Allah siapa? Masa kamu ketemu Allah? Lah kalau kamu nggak percaya, kamu datangkan sebenarnya Al-Quran.
silakan diuji ya. Jadi dengan ilmu pengetahuan silakan ya. Itu yang ngomongin Allah di dalam Al-Quran. Kita biasa banyak terpuji kebenarannya Allah. Bahkan ilmu pengetahuan kalah dibandingkan dengan Al-Quran. Buktinya banyak ilmuwan non-Islam yang masalah gara-gara penonton sama dengan konsep yang ada di dalam Al-Quran. Contoh di dalam laut yang warnanya atau rasanya itu ada air yang tawar, terus mengatakan Al-Quran. Ya, di dalam laut kan airnya kan asli itu ada air yang tawar ada, dan itu di dalam Al-Quran. Sampai ada kemudian ya maksud gara-gara seperti itu. Ya, Bapak-Ibu memang harus percaya pada Allah lagi. Lah kemudian kita usahakan bagaimana keimanan itu bisa mendorong kita untuk bisa semakin istiqomah, semakin mujahadah dalam beramal kepada Allah. Contoh ini yang saya sampaikan. Kenapa Pak Bu? Orang itu dikongkon rekoso bagaimanapun kok gelem lakon sing penting enek duite. Gimana Pak? Gimana Bu? Kono mbah mobil, rapopo sing penting 35. Gitu. Gak usah nopo-nopo, bener. Lek, nopo? Aku masuk angin terus wah, aku lagi repot. Tok biasa gue, repot ora? Wah, nek gue ora repot. Langsung terus kayak ngabang siji yo. Itu enggak begitu. Jadi kadang-kadang seperti itu. Kita juga perlu ngomong itu. Saking yang dengan sekarang kita disuruh untuk sholat sedino ping 5 ya belum. Kita esok subuh, subuh, asar, maghrib, isya, ya. Bahkan ditambah sholat malam, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, ya mau. Disuruh untuk puasa, sehari tak makan, ya mau. Kenapa? Karena ada maunya tadi mulai dulu. Ya maka semakin yakin akan semakin mujahadah, ya semakin diperlihatkan yang lebih tinggi tadi. Jadi kalau kita nggak yakin ya kita belum akan ditunjukkan manjadah wajadah. Semakin kita sudah akan mendapatkan apa yang kita sungkan dan sebaliknya. Kita nggak sembunyi ya kita tidak akan mendapatkan. Contoh lagi. Ada orang yang maaf saja saya sampaikan dirasani wong niku kata-katane do ora seneng. Kita lho, gimana? Dirasani wong kira-kira do seneng apa diseneng kira-kira? Do seneng mergone rumangsa dihinakan. Ya padahal Bapak Ibu Nabi katakan bahwa orang yang ghibah itu yang dihibah seperti orang yang dikasih pahala oleh orang yang menghibah. Nyopah lagu peken. Oh, mau pakai tahu mawon. Karena mau makan yang ngapain rasa mau apa pahalanya lebih banyak. Tapi Mama itu tidak mudah hanya orang yang dikenal yang bisa. Atau tadi yang kekaitan juga begitu, kekaitan yang punya cuma Allah Bapak Ibu. Orang nggak bisa akan ikhlas kalau tidak diberi oleh Allah keikhlasan. Hanya kita minta diberikan keikhlasan, keistiqomahan, kerinduan, ya. Dan kalau kita sudah diberi akan jadi enak, apapun jadi rindu. Meskipun kita diberi sakit akan rindu. Ya, seperti yang saya sampaikan, ada 3 tingkatan kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika mendapatkan kenikmatan itu semua orang bisa. Ya, pakai tanggal 1 kajian guyang-guyu biasa. Tidak? Total kales guyang-guyu biasa. Nanti panen guyang biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kenikmatannya itu ketika justru terjadi musibah. Justru nikmat kenapa? Karena mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nek pas loro itu mudah untuk datang kepada Allah. Nek pas lagi sampai mudah datang kepada orang. Lah yang ketiga, orang yang dia keadaan pun dia dekat kepada Allah.
suka duka itu kepada Allah. Ketika suka dia syukur, ketika duka dia sabar. Selesai. Ya. Selalu membenarkan apa yang datang dari orang tadi. Ya. Dionek-onek wong iki. Ketemu kali wong sing nganyelke niku kira-kira gampang apa enggak? Ngadepi wong sing nganyelke. Dewa banget. Ning nek boten terus kapan ujian sabarnya kapan? Nih, memang kebetulan sing nganyelke ngoten niku wae. Ben untuk apa ujian kesabaran gitu. Nih, misalnya di sekolah juga begitu, anak-anak milenial generasi Z ini diterang-terang rungokke nek kon nggarap takon. Terang-terang rungokke bar kon nggarap takon. Ra dijawab, ra digarap. Ya. Alirannya aliran EGP, emangnya gue pikirin bos. Kalau saya itu begitu, kita alirannya aliran EGP, emangnya gue pikirin, oh guru nanti pikir lagi kenapa? Terus lama sekarang, ya memang seperti itu. Ya, jadi kembali tadi pada tingkatan yang tinggi kita akan selalu ridho kepada apapun yang ditakdirkan kepada kita, suka atau duka. Tapi itu semuanya harus pakai proses yang mulai kami berusaha berperanglah kita, ya, menjadi guru atau murid atau kemarin apa orang yang datang atau orang yang sedang pada majelis ilmu, ya. Berperan menjadi pelopor kebaikan. Berperan Anda menjadi seorang penolong atau orang yang memberikan pimpinan, memberikan sunnah hasanah kepada orang lain yang juga akan menjadikan kebaikan untuk kita semua. Terus monggo dilakukan dengan istiqomah sampai akhir hayat, jangan sampai cuma dan yang oke namanya terus datnya oke yang minum kita. Jika kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang istiqomah, bermujahadah, gaspol, ini ibadah kita digaspol supaya bisa maksimal. Besok kita itu bisa apa? Bisa puas dengan hasil kita Bapak Ibu. Ya. Cerita gitu anak saya terakhir itu kan lahirnya kan prematur. Singkat cerita saja, setelah usia 2 tahun dokternya berkata, ya, dan anak saya kemudian, wah saya kalau begini hasilnya puas. Ya, apa? Dengan harapannya. Ya, di kerjanya itu dia menang, dia puas karena apa? Hasilnya maksimal. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kalau kita maksimal, kita akan puas menerima pada di hadapan Allah. Nah kalau nggak maksimal ya nggak puas. Orang saya katakan timun kumpul, timun kumpul ngapain ditemu jogo ibu. Timun kumpul jogo ibu rapayu tidur. Produk yang tidak sempurna atau produk cacat, produk BS, ya. Ada sepatu BS regane lebih murah. Sholat BS, ya regane murah, gitu. Ya, ngaji BS ya begitu, barang sortiran, gitu. Baca Quran BS ya begitu. Makanya kalau bisa dijadikan produk utama, sholatnya menjadi produk utama dan lain sebagainya. Mungkin yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.